Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apabila saudara tidak merasakan, tidak menyadari bahwa hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan kerohanian saudara terjadi penyesatan begitu masif, maka saudara sesungguhnya sedang ada dalam bahaya besar. Penyesatan tidak dapat kita abaikan. Kita harus waspada mengenai penyesatan ini. Karena tujuan dari penyesatan itu adalah memutuskan hubungan saudara dengan Allah Pencipta. Akibatnya tentu saja saudara akan binasa. Keselamatan yang sudah ditawarkan, disediakan oleh Tuhan Yesus menjadi tidak berlaku bagi hidup saudara karena saudara telah hidup dalam kesesatan. Penyesatan ini begitu penting untuk kita waspadai karena penyesatan sudah terjadi bahkan ketika manusia pertama ditempatkan di Taman Eden. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, taman yang dekat dengan hadirat Allah. Toh bisa juga penyesatan itu masuk ke dalam sana. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita membaca satu ayat lagi, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saudaraku yang kekasih, seperti inilah penyesatan itu. Firman Tuhan dikutip, tetapi diputarbalikkan, direkayasa demi tujuan untuk memisahkan manusia daripada Allah. Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17, di sana Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Iblis datang di dalam wujud ular. Di sana mengatakan tentang pohon juga, ya, seperti firman Tuhan tadi. Perintah Tuhan kepada manusia berbicara tentang pohon, ya. Dia juga berbicara tentang pohon. Ular itu berbicara juga tentang pohon, tetapi direkayasa, diputarbalikkan maksudnya, ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Padahal perintah firman Tuhan adalah semua pohon boleh kau makan, tetapi ular ini berkata semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Padahal Allah hanya melarang untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sangat-sangat berbahaya kalau di dalam kehidupan kerohanian kita tidak menaruh kewaspadaan tinggi terhadap ajaran-ajaran yang mengandung penyesatan ini. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng di sini bukan berarti seperti cerita-cerita dongeng kepada murid-murid sekolah minggu, ya, atau kepada anak-anak ketika mereka mau tidur. Dongeng di sini adalah sebuah kiasan, ya, bahwa saudara diajarkan sesuatu yang muluk-muluk, yang menarik, ya, tanpa sadar-sadari bahwa mereka itu sedang tidak mengajarkan kepada saudara kebenaran. Mereka membubui, mengutip firman Tuhan, membumbuinya, ya.
dengan kalimat-kalimat yang menarik. Dan karena saudara juga bukan orang yang tekun membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saudara kemudian percaya bahwa yang diajarkan itu adalah suatu kebenaran, padahal sesungguhnya adalah penyesatan. Orang-orang yang di dalam kehidupan kerohaniannya hanya berfokus kepada kenyamanan diri, ya, berdoa kepada Tuhan selalu hanya untuk supaya persoalan hidupnya diselesaikan. Berdoa kepada Tuhan hanya supaya hidupnya diberkati. Berdoa kepada Tuhan hanya supaya pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Nah, orang-orang semacam ini adalah sasaran empuk. Karena di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan mengajarkan bahwa yang utama di dalam kehidupan kerohanian seseorang adalah melakukan perintah firman Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, yang paling penting dan yang terutama di dalam kehidupan kerohanian seseorang adalah melakukan perintah firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 jelas dan tegas di sana disampaikan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara perhatikan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya, setiap hari di muka bumi ini banyak orang yang berdoa dan berkata Tuhan. Mereka berseru, tetapi yang mereka serukan adalah hanya untuk meminta dan meminta dan meminta sesuatu yang membuat kenyamanan dirinya. Tidak peduli dengan perintah-perintah firman Tuhan. Padahal di Matius 7 ayat 21 ini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jelas, ada perintah yang harus kita kerjakan. Jadi kalau saudara di dalam kehidupan kerohanian menjadikan Tuhan Yesus hanya sebagai tempat untuk membawa segala bentuk pergumulan hidup, saudara telah berada di dalam proses untuk keluar dari kasih karunia dan keselamatan. Saudara harus melakukan perintah firman Tuhan. Baru kemudian saudara akan terus berada di dalam pimpinan Tuhan untuk kemudian berujung kepada keselamatan. Setiap orang yang hari ini menerima Yesus, mereka punya kebutuhan akan keselamatan. Saudara dan saya menerima Yesus hari ini karena kita membutuhkan keselamatan. Sebetulnya itu yang paling utama, bukan yang lainnya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan berfokus kepada keselamatan itu dengan cara melakukan perintah-perintah firman Tuhan, tetapi kita hanya berfokus bagaimana cara kita mendapatkan kenyamanan demi kenyamanan di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 17 ayat 1, kepada murid-muridnya, Yesus berkata demikian, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Jadi kalau Tuhan Yesus saja mengatakan mengenai penyesatan, bahkan menyampaikan bahwa orang yang melakukan penyesatan itu adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Ini menunjukkan betapa bahayanya penyesatan itu. Ya, hari-hari ini mungkin di tempat saudara beribadah sedang terjadi penyesatan itu. Oleh karenanya saudaraku, tekunlah membaca firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Setiap orang yang mempunyai kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, pasti akan Tuhan bukakan rahasianya. Tidak memandang status sosialnya, tidak memandang latar belakang pendidikannya.
Ya, semua orang kalau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, utamakan untuk melakukan perintah firman Tuhan. Kita sudah baca tadi di Matius 7 ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi kalau saudara mendengarkan pengajaran-pengajaran hanya berbicara tentang berkat ini dan berkat itu, saudara sedang berada di dalam satu pengajaran yang menyesatkan. Karena berkat Tuhan memang ada, tetapi berkat itu disediakan bagi orang yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Ya, berkat Tuhan disediakan oleh Tuhan, tetapi bagi orang yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Oleh karenanya saudara, renungan seperti ini mungkin tidak menarik bagi banyak orang. Ya, tidak menarik bagi banyak orang, tetapi inilah kebenarannya. Bersyukurlah saudara menemukan renungan ini, sehingga saudara dijamah oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali pentingnya saudara melakukan perintah firman Tuhan. Pentingnya saudara untuk mewaspadai penyesatan. Apabila renungan ini memberkati saudara, bagikanlah kepada setiap orang, ya saudara, kepada orang-orang yang saudara kasihi, agar lebih banyak lagi orang yang dapat diselamatkan daripada disesatkan.